Halo semua, kalau arti hidup ini buat kamu adalah tantangan, maka atasilah tantangan itu sampai kamu benar-benar berhasil melewatinya. Kalau buat kamu hidup ini adalah sebuah masalah, maka sabar dan hadapi apapun masalahnya. Kalau buat kamu hidup ini adalah sebuah perjuangan, maka berjuanglah dalam hidup ini sekuat tenaga kamu. Kalau buat kamu arti hidup adalah sebuah pengorbanan, maka berkorbanlah untuk orang-orang yang kamu cintai. Kalau arti hidup ini buat kamu adalah kebahagiaan, maka ciptakanlah kebahagiaan itu, karena kebahagiaan tidak dicari tapi diciptakan. Kalau saya ditanya apa arti hidup yang sesungguhnya, saya jujur tidak bisa menjawab karena mungkin setiap orang berbeda-beda tentang arti dalam hidupnya, tentang arti kehidupannya. Mungkin arti kehidupan, kalau ditanya banyaknya berapa, mungkin juga sebanyak penduduk di dunia ini, karena mungkin juga arti kehidupan berbeda-beda setiap orang. Begitu juga dengan arti daripada kebahagiaan. Yang jelas kita tidak boleh mengomentari apa itu pilihan hidup orang lain, karena setiap kita punya perjalanan masing-masing, punya tujuan masing-masing. Walau terkadang jujur saya juga sering mengomentari kehidupan orang lain. Ingat kata Pak Ndul bahwa hidup ini sulit. Hidup akan semakin sulit kalau kita bodoh, itu kata Pak Ndul. Nah, mari kita belajar di sini, sama-sama belajar agar kita paling tidaklah sedikit, agar kita ini mengalami kemajuan dalam berpikir kita. Oke, di sini saya mau menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Anda semua tahu, kamu semua tahu, kita juga tahu bahwa Sri Mulyani adalah seorang Sri Kandi yang hebat yang ada di Indonesia ini, seorang wanita hebat, wanita yang luar biasa, yang saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan. Nah, Bu Sri Mulyani ini dalam sebuah pidato pernah bilang seperti ini. Kenapa sih orang Amerika ini kaya sementara kita tidak? Kenapa sih Amerika itu disebut negara maju sementara kita tidak? Nah, apa perbedaannya? Apa yang membedakan? Gini, yang membedakan adalah karena di sana itu orangnya santai, orangnya bekerjanya biasa-biasa saja, orangnya santai, tapi asetnya yang bekerja. Di sana tidak ada aset yang nganggur, di sana tidak ada uang yang nganggur, sementara kita di Indonesia itu kebanyakan orangnya bekerja tapi asetnya tidur. Nah, kalau kita lihat ya, banyak sekali di antara konglomerat yang ada di negara kita ini, mereka semua itu asetnya bekerja semua, asetnya bergerak semua, sementara orangnya kerjanya biasa-biasa saja, bahkan mereka jalan-jalan. Enak ya, kapan kita seperti itu ya? Semoga saja kamu semua di antara pendengar ini ada yang seperti itu ya. Nah, semoga saja apa yang saya sampaikan ini menjadikan nasihat buat diri kita sendiri, buat kalian semua, buat saya semua, agar jalan pikiran kita, pola pikir kita bisa berubah menjadi baik, kita bisa menyentuh orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses dan sebagainya. Karena kalau pikiran kita berubah, pola pikir kita berubah, cara berpikir berubah, tindakan kita berubah, kebiasaan kita berubah, dan akhirnya hidup kita pun berubah. Semoga saja pembahasan kita kali ini bisa mengubah pola pikir kita. Semoga saja bisa mengubah pola pikir kamu juga, agar kita bisa berubah dalam hidup ini, karena segalanya sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, segalanya dimulai dari cara berpikir. Semoga saja cara berpikirmu berubah, tindakan kita berubah, akhirnya apa yang kita lakukan berubah, masa depan kita berubah, otomatis kita akan nasibnya juga berubah. Apa yang saya sampaikan ini adalah menjadi pelajaran dan nasihat buat kita semua. Saya tidak menyuruh, saya tidak menyarankan sama sekali. Di sini saya hanya menyampaikan, dan masalah kamu bisa mengambil bagaimana pelajaran yang cocok untuk kamu, terserah diri kamu sendiri bagaimana sesuatu itu cocok dengan kondisi kamu, cocok dengan keadaan kamu. Karena apapun yang dikatakan oleh seseorang, jika itu tidak cocok dengan kenyataan dan keadaan yang kita hadapi, tentu tidak perlu kita lakukan. Itulah tadi yang saya sampaikan adalah apa yang pernah dikatakan oleh Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Tentu di sini tidak sempurna juga ya. Tentu saja masih ada kesalahan-kesalahan, dan itu saya minta maaf kalau ada kesalahan. Nah,
Setiap kamu pasti punya sudut pandang yang berbeda di dalam memaknai apa yang saya sampaikan tadi. Setiap kamu mungkin mempunyai cara pandang yang berbeda, mempunyai penilaian yang berbeda. Tapi harapan saya semoga semuanya menjadi yang baik, yang terbaik, dan kamu mendapatkan nasihat-nasihat yang terbaik juga. Kalau buat saya sendiri, saya pribadi, sekali lagi ini buat saya dan tidak harus buat kamu ya. Buat saya apa yang saya sampaikan tadi, menurut penilaian saya adalah kalau kita itu punya uang, kita itu punya dana untuk kita investasikan agar dana itu bisa berkembang. Kalau kita itu punya uang untuk bisa bikin usaha agar bisa produktif. Jadi tidak untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Jadi harus yang bersifat produktif agar kita mendapatkan pemasukan atau income. Gitu. Tentu semuanya mengandung resikonya. Oke? Itu sekali lagi itu menurut sudut pandang saya. Keep your smile buat kamu, keep your happiness. Sampai berjumpa kembali, sehat selalu. Bye bye.